Halo semuanya, Yos. Akhir dari arc Tenjiku menjadi sebuah hal yang sangat mengejutkan ketika Maiki memutuskan untuk membubarkan Toman secara sepihak. Hal itu dilakukan Maiki setelah mendengar semua cerita Takemichi tentang dirinya yang berasal dari masa depan. Semua kapten dan wakil kapten, bahkan sampai Draken pun terkejut dengan keputusan Maiki. Menurut Maiki, itu adalah saat yang tepat untuk mengakhiri Toman ketika berada pada puncak kejayaannya. Dan tentu semuanya tidak ada yang menyanggah keputusan dari Maiki tersebut. Sebagai tanda perpisahan, para kapten dan wakil kapten membuat semacam box time capsule yang berisi tentang kenangan mereka. Dan mereka membuat janji untuk bertemu kembali 12 tahun ke depan setelah saat itu. Maiki mengucapkan salam perpisahan pada Takemichi yang akan kembali ke masa depan dan berjanji akan melindungi masa depan semuanya. Ditemani Chifuyu, Takemichi akan bersiap kembali ke masa depan masanya berada. Namun ada hal yang dia lupakan, yaitu memberikan sesuatu pada Hina yang harusnya dia lakukan beberapa hari sebelumnya. Dan Chifuyu sebagai orang yang sangat bisa diandalkan memberi sebuah solusi kejutan untuk masalah Takemichi tersebut. Takemichi pun bertemu dengan Hina. Mengejutkan, Hina malah meminta maaf karena berpikir bahwa semua hal yang telah terjadi adalah karena dirinya yang harus diselamatkan oleh Takemichi. Takemichi yang mengerti perasaan Hina langsung memberikan hadiah yang harusnya dia berikan beberapa hari lalu tanpa menggunakan rencana Chifuyu. Di situ Takemichi langsung melamar Hina untuk menikah dengannya pada 12 tahun mendatang. Chifuyu yang sedang bersembunyi pun terkejut mendengarnya. Dan setelah akhirnya mengucapkan perpisahan ke semuanya, Takemichi pun bersalaman dengan Naruto kecil dan kembali ke masa depan masanya berada. Di masa depan, Takemichi sudah ditunggu oleh Hina dan mereka sedang dalam sebuah acara pesta pernikahan. Sempat berpikir itu adalah acara pernikahannya dengan Hina, ternyata itu adalah acara pernikahan Pachin. Dan semuanya hadir di sana dalam suasana bahagia. Takemichi tentu sangat bahagia dengan pemandangan yang dia saksikan, khususnya dengan adanya Hina yang masih hidup di sisinya. Orang-orang yang mengetahui kemampuan Takemichi seperti Draken dan Chifuyu tentu telah menunggu kedatangan Takemichi di masa itu. Dan yang paling membuat Takemichi bahagia adalah fakta bahwa Naoto dewasa masih hidup. Dan Naoto pun mengucapkan selamat atas keberhasilan misi Takemichi kali ini. Tapi ada satu hal yang tidak biasa, yaitu ketidakhadiran Maiki yang menjadi sebuah pertanyaan bagi Takemichi. Namun Draken dan Chifuyu menjelaskan bahwa Maiki terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga tidak hadir dalam acara tersebut. Di perjalanan pulang, Hina menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Takemichi dan Hina akan melangsungkan sebuah pernikahan. Satu hal yang tidak berubah dari kehidupan Takemichi adalah nasib ekonominya. Dia masih bekerja di toko DVD tempatnya bekerja sedari dulu. Bahkan dia masih tinggal di apartemen kecilnya yang lama. Suatu ketika saat Takemichi melihat sebuah berita di TV tentang sebuah organisasi kriminal, dia menyadari sesuatu yang tidak asing baginya, yaitu sebuah tanda berbentuk tato. Hal tersebut terus mengganggu pikirannya. Bahkan saat Takemichi sedang bersama Hina di kedai ramen milik si kembar Kawata. Obrolan dengan si kembar membuat Takemichi menjadi lebih penasaran, khususnya tentang Maiki yang belum dia temui di masa itu. Takemichi langsung memastikan hal yang mengganjal pikirannya itu ke Draken. Dan dengan semua hal yang telah Takemichi ketahui, Draken pun tidak punya alasan lagi untuk menyembunyikan kebenarannya dari Takemichi. Bahwa Maiki telah lama berubah, bahkan kemungkinan dari awal setelah Takemichi kembali ke masa depan. Lalu Takemichi mencoba untuk meminta tolong pada orang yang selalu bisa diandalkan di masa depan masanya berada, yaitu Naoto dewasa. Naoto yang memang seorang detektif kepolisian profesional dengan mudahnya mendapat informasi mengenai Maiki. Dia menjelaskan bahwa di timeline saat itu memang Toman sebagai organisasi kriminal sudah tidak ada. Namun ada organisasi kriminal lain yang lahir yang bisa dibilang pengganti Toman di timeline saat itu yang bernama Bonten. Dan sama seperti Toman, orang nomor satu di Bonten adalah Sano Manjiro alias Maiki yang tak terkalahkan.
Ini membuat Takemichi tidak percaya karena di saat teman-temannya sudah mulai hidup semestinya, mengapa Maiki mengambil jalan yang seakan berbeda dengan mereka semua. Dan saat Takemichi memutuskan untuk pergi ke masa lalu mencoba mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, dia bersalaman dengan Naoto, namun sayang kali ini hal tersebut tidak bisa dilakukannya. Entah kenapa kemampuan untuk pergi ke masa lalu dengan pemicunya bersalaman dengan Naoto sudah tidak bisa dilakukan. Lalu Naoto mencoba mengambil kesimpulan bahwa mungkin karena dorongan untuk melakukan lompatan waktu dari Naoto sudah tidak sekuat sebelum-sebelumnya. Jadi kemampuan Takemichi pun hilang atau tidak berfungsi dengan Naoto. Saat Takemichi mulai frustasi dan pasrah dengan yang terjadi, seseorang yang selalu menolongnya di saat tidak terduga datang, yaitu Kazutora. Kazutora memiliki keinginan yang sama dengan Takemichi untuk menolong Maiki, dan mereka pun memutuskan untuk bekerja sama mencari informasi. Dari perjalanan ke masa lalu sebelumnya, Takemichi bersama yang lainnya sempat membuat sebuah time capsule dan hari dimana untuk membukanya pun telah tiba. Semuanya merasakan sebuah memori masa muda yang sangat penuh dengan kenangan. Hingga akhirnya mereka membuka barang milik Maiki yang berupa sebuah surat. Yang sayangnya saat itu Maiki tidak hadir juga. Dalam isi surat itu, Maiki seolah telah memprediksi semua masa depan teman-temannya dengan tepat. Maiki bisa melakukan hal tersebut karena pada dasarnya dia sangat mengetahui kapasitas dari teman-temannya. Dan saat semuanya telah usai, Takemichi menemukan sebuah video tape yang seolah memang khusus untuk dirinya. Takemichi pun mencoba untuk menontonnya. Awalnya video tersebut berisi tentang kegiatan keluarga Sano atau keluarganya Maiki. Hingga muncul tayangan Maiki yang memberi pesan pada Takemichi tentang sisi gelap dirinya. Dan di masa depan, Maiki ingin Takemichi tidak menemui atau bahkan mencari dirinya. Pesan terakhir Maiki dalam video itu adalah agar Takemichi hidup untuk lebih bahagia. Bertemu Kazutora, Takemichi memperlihatkan seolah dia telah mengurungkan niatnya untuk mencari Maiki. Selain itu, Takemichi pun disibukkan oleh waktu pernikahannya yang semakin dekat. Namun setelah mengingat kembali masa-masa bersama Maiki, Takemichi malah semakin membulatkan tekad untuk bertemu Maiki di masa itu. Dengan relasi yang dimiliki Kazutora, Kazutora mengetahui beberapa tempat yang sering didatangi oleh Bonten. Tanpa ragu, Takemichi pun mencoba mendatangi semua tempat itu. Namun, Kazutora yang melihat Takemichi sangat tergesa-gesa dan terkesan ceroboh, ingin mengakhiri semuanya dikarenakan juga pernikahan Takemichi yang semakin dekat. Ternyata ada seseorang yang tidak sengaja menguping mereka. Orang tersebut adalah Sanju Haruchio yang merupakan tangan kanan Maiki di Bonten. Dan akhirnya momen Takemichi bertemu dengan Maiki pun terwujud. Maiki terlihat seperti orang yang depresi menanggung semua beban yang berat sendirian. Maiki menanyakan maksud dan tujuan Takemichi mencari dirinya. Takemichi membuka percakapan dengan sebuah undangan pernikahan dirinya dengan Hina. Maiki meminta Sanju memberinya waktu berbicara empat mata dengan Takemichi. Di situ Takemichi mencoba menggali semuanya dari Maiki tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dan dengan percaya diri, Takemichi mencoba meyakinkan Maiki untuk kembali bersamanya. Namun, Maiki yang telah jatuh dalam kegelapan lebih memilih untuk mengakhiri semuanya dan dia menembak Takemichi. Dalam keadaan setengah sadar pun Takemichi masih bergumam tentang akan menyelamatkan Maiki. Maiki yang tidak peduli benar-benar bermaksud ingin mengakhiri semuanya. Menuju ke atap gedung, dan setelah sedikit mengingat masa lalu, Maiki pun meloncat dari atap gedung. Saat Maiki terjun, Takemichi yang sudah hampir tidak sadarkan diri karena kehilangan banyak darah, tiba-tiba menggenggam tangan Maiki dan sekali lagi mencoba meyakinkan Maiki agar ingin ditolong olehnya. Maiki yang awalnya keras kepala pun akhirnya luluh dan meminta tolong pada Takemichi untuk diselamatkan. Saat itulah sekali lagi keajaiban terjadi dalam hidup Takemichi. Dia bisa melompati waktu kembali ke masa lalu. Dan itu pula yang menjadi momen pengantar cerita Tokyo Revengers menuju rangkaian arc terakhirnya. Untuk saat ini, sekian.